saya akan mencoba mewawancarai tentang pembelajaran daring ya. Jadi kendala belajar daring, saya akan mencoba bertanya langsung kepada anak, pada orang tua yang kebetulan ada di sekitar Lapang Karangjaya ya. Jadi nanti saya akan mencoba, khawatir memang belajar daring ini ada kendalanya dan saya sebagai guru harus bijak ya menyikapi semuanya. Galuh, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Galuh ya? Iya. Gimana belajar daringnya loh? Eta Bu, gimana? Dikerjakan gak ini Galuh? Alhamdulillah dikerjakan, cuman gitu Pak, males-malesan. Oh malas. Mengenai belajar daringnya bagaimana? Ini ada masalah nggak untuk belajar daringnya gitu? Masalahnya di mana? Di apa deh? Di kuota. Masalahnya kuotanya gimana gitu? Keberatan beli kuota gitu. Ya masalah keberatan Pak ya. Soalnya kan kita di sini keadaan lagi seperti ini tuh Pak, kan kadang-kadang aduh gimana sih posisi ekonomi keluarga gitu, rumah tangga dibagi sana bagi sini, apalagi anaknya kan nggak satu ini gitu kan ya. Yang sekolah itu kan saya ada 3 Pak, SD 2, ini SMP 1 gitu kan. Kalau untuk SMP ya mungkin dari itu kan perlu sekali ya. Nah disitulah kalau kuotanya nggak ada mungkin anak ketinggalan pelajaran. Jadi yang diinginkan oleh ibu kalau misalkan ini belajar daring jadi apa ada kendalanya gitu, mintanya gimana yang bisa mudah gitu supaya tetap anak bisa belajar, ibu tidak keberatan beli kuota, gimana apa yang diinginkan oleh ibu? Kalau saya sih pemerintah itu kan sekarang ini di masa pandemi seperti ini kan lebih utamakanlah untuk pendidikan anak. Ada bantuan dari pemerintah untuk beli kuota atau apa semacam gitu, bantuan beli kuota ya. seperti itu kan ya. Jadi anak kan bisa terus belajar lancar. Soalnya kan sekarang ke sekolah kan nggak boleh ya Pak ya. Kan nggak boleh berkumpul, jadi nggak boleh berkerumun. Sementara kalau misalkan anak dikasih tugas, nah kalau tugasnya nggak masuk, dia bisa terlambat untuk mengerjakan. Ya mudah-mudahan aja Bu ya. Tapi untuk sementara waktu dengan belajar daring apabila ada masalah di kuota, mungkin pihak sekolah akan mengusahakan dalam bentuk fotokopi ya Bu ya. Jadi nanti fotokopi tugasnya diantarkan biar sama saya ke sini begitu. Untuk sementara, tapi untuk pihak yang berwenang mungkin ini masalah si ibu didengar ini ya. Jadi di beratnya di kuota gitu, harus beli kuota. Ya, betul. Ya. Di kuota. Mudah-mudahan ini ada yang SMP mendengar. aja ya. SD juga seperti itu. Soalnya anak saya ada 3, SD 2, SMP 1. SD juga kan anak-anak gak setiap hari harus ke sekolah. Gak setiap hari anak-anak belajarnya di sekolah, di rumah kan. Kita kan kirim itu hasil anak melalui itu juga gitu. Mudah-mudahan nanti pemerintah ada solusi mengenai orang tua dan anak yang keberatan untuk membeli kuota. Demikian Bu ya, sementara Abi ngerasain belajar. Silakan Galuh ini ya. Tanya langsung ya sama anak saya nih, murid ya. Kelas 8 ini namanya Nurul Aisyah ya. Nurul, bagaimana dengan belajar daringnya? Kadang susah Pak, soalnya nggak ada kuota. HP juga kadang error. Itu membuka materi di YouTube juga susah kalau di lama. Jadi kuotanya belinya yang murah ya, apa yang harganya 5.000 biasanya ya? Iya. Oh itu memang kalau biasanya kalau yang 5.000 ini berpengaruh sekali sama ininya, entah apanya gitu ya. Jadi proses untuk dibukanya agak sulit ya. Iya. Kemudian bagaimana supaya ini untuk lebih memudahkan anak-anak supaya belajar itu, kalian tetap belajar. Untuk masukan ini ke sekolah bagaimana ini? Untuk masukan ke semuanya yang melaksanakan kewajibannya di masa pandemi ini untuk supaya siswa ini lebih mudah, caranya bagaimana? Kalau yang punya HP makan belajar luring. Nah, kalau ukumnya ambil tugas aja di sekolah gitu. Jadi mempermudah. Ngambil tugasnya apa sama siswa atau sama orang tua? Sama orang tua. Sama orang tua. Jadi bisa ya orang tua menyisihkan waktu untuk mengambil tugas, tapi dalam bentuk fotokopi. Iya, dalam bentuk demikianlah laporan nih langsung dari Karangjaya, keluhan mereka tentang pembelajaran daring. Jadi ketika mereka membuka link itu ada kesulitan ya, karena yang biasanya kuota yang diberikan oleh orang tua itu harganya yang berapa anak-anak? Yang goceng, yang 5.000 katanya. Ini kalau harganya 5.000 mungkin sulit untuk membuka YouTube ya, tapi saya nggak tahu itu karena kurang hafal tentang itu ya. Jadi sekali lagi
mereka lebih enak katanya belajarnya itu dengan tugas itu difotokopi kemudian dikirimkan kepada mereka, karena mereka akan lebih bisa belajar dengan cara seperti itu daripada dibanding harus membuka-buka link atau melalui pembelajaran daring. Demikian untuk sementara. Ilham ya, di sekeliling lapang anak-anak banyak tuh ya yang seharusnya hari Senin ini sekolah, tapi karena situasi pandemi mereka lebih memilih sepak bola untuk menghilangkan kejenuhan ya. Ini sama juga dengan Nurul ya, ada masalah mengenai belajar daring. Gimana Ham ya dengan belajar daring ini? Belajar daring itu susah karena kuotanya Pak. Jadi masalah kuota ya. Masalah kuota. Biasanya ibu beli apa? Mama kamu bilangnya kamu mama apa ibu? Mama. Oh mama. Biasanya mama ngasih kuota ke kamu berapa untuk beli kuota? Kadang 14.000. 14.000 itu bisa dipakai berapa hari? Paling 4 hari. 4 hari itu ya. Jadi kuota 14.000 4 hari ya, yang seharusnya biasanya dipakai uang jajan ya, sekarang dibeliin sama kuota ya, sehingga mereka lebih memilih belajar seperti ini. Inilah permasalahan dengan belajar daring. Tapi orang tua jangan khawatir ya, sekalipun ini ada masalah dengan kuota dan HP, tapi tetap sekolah bisa membantu untuk tetap supaya anak-anaknya bisa belajar. Hasil wawancara saya dengan orang tua dan siswa tentang pembelajaran daring. Apapun masalahnya kita harus bijak menyikapinya. Jadi kesimpulannya tidak ada alasan untuk tidak belajar. Mereka tetap harus belajar apapun caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.